Kalau menurut gua salahnya Gore ini ya, perbedaan antara Ragnarok sama Love and Thunder ini, lu ngelihat banyak banget. Gua nonton 2 kali aja, gua ngakak, apalagi soal kambing gitu sih. Sama gua pas ngeliat pantat Tetor sih. Oh ya, lu suka ya? Bukan suka. Waduh. Tapi menurut lo basically ini film yang memorable atau forgettable di Marvel? Eventually akan forgettable. Eventually. Kenapa? Setelah ada 20 film Marvel lagi, ini akan forgettable. Valkyrie mau nasib tapi kan dia tahu tuh milik Thor gitu ya. Tapi kalau Jane Foster yang mau sama Valkyrie juga paling nggak ditolak. Iya. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode ke-23. Kali ini ditemenin sama Gandhi Fernando. It's nothing but movies. Yoi, balik lagi Gan. Selamat datang kembali di Kincir. Thank you. I am Venom today. Yoi, Venom. Ini karena lu hari ini mau bahas tentang salah satu yang berkaitan dengan Venom, yaitu jauh sih sebenarnya bridging Enggak gua. juga sih, Venom. kemarin cuma karena baru habis dipakai terus sebelum gue cuci gue pakai lagi aja. Berasal dari pedangnya si Gore kan. Oh iya benar. Sebelumnya kita spoiler alert dulu ya buat Okay. kalian semua yang mau skip video ini karena kita banyak membahas konten-konten di film Thor Love and Thunder hari ini. Karena ya kemarin pertama kali gue ngeliat Thor, rating gue campur aduk, tapi at least gue keluar dari bioskop punya cinema experience yang joyful, cheerful. Kalau menurut lu gimana kan? Thor Love and Thunder kali ini? Sama sih, maksudnya gue sih fun-fun aja. Cuman memang ya kalau misalkan the best Marvel movie sih enggak, tapi kalau misalkan lu keluar bioskop lu terhibur ya terhibur. Apakah jelek? Enggak sih gitu. Apakah amazing? Enggak juga gitu. Di TikTok lu tuh gue ngeliat lu ngasih rating kalau nggak salah 84 ya? Iya 84/100 ya. Sebenarnya gini, agak tricky sih sekarang rating gue di TikTok karena kan gue sekarang nge-reviewnya tuh aspeknya nggak overall. Jadi aspeknya tuh ada soundnya, ada musiknya, ada kostumnya, ada makeupnya gitu. Nah itu tuh tinggi-tinggi nilai-nilai kayak kostumnya, makeupnya segala macam. Nah akhirnya overall pas ditotalin ternyata jadi 80-an. Tapi sebenarnya story-nya buat gue 7/10. Iya, story-nya 7/10 sih. Perkembangan karakternya Gore gue sedikit nggak suka sih. Terlalu dia diperanin sama Kristen Bell menurut gue. Yeah. Itu which is itu good for Taika Waititi sih, cocok banget sama konsepnya Taika Waititi kan, Kristen Bell. Cuman perkembangan karakternya karakter development-nya gue kurang suka. Kalau menurut gue salahnya Gore ini ya, perbedaan antara Ragnarok sama Love and Thunder ini, lu ngelihat banyak banget development-nya Hela. Bahkan Hela sampai ngebunuh kayak hampir semua tentara Asgardians dan juga geng-gengnya si Thor dibunuh semua gitu. Jadi tuh si Hela ini dibuat bener-bener OP banget gitu. Nah sedangkan si Gore ini ngebunuh dewa-dewanya off screen. Dan kita cuma ngelihat di distress cost-nya pesawat Guardians of the Galaxy gitu loh, bahwa si ini dibunuh, si itu dibunuh, dan itu dewa-dewa yang random yang dibunuh gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan memang ada lagi nih scene misalkan 10 menit di mana montage si Gore ini tuh ngebunuh banyak banget dewa. Atau mungkin even dewa yang penting banget deh. Satu aja dewa yang penting gitu yang pernah muncul di muncul di Marvel sebelumnya gitu. Itu dibunuh. Nah, menurut gue itu akan lebih kayak atensinya akan lebih gitu. Nah itu aja sih sebenarnya menurut gue yang membuat Gore ini nggak segila dan nggak se-OP si Hela di Ragnarok. Tapi apa faktor yang menurut lo, kan lo tadi rating bilang kan 84. Apa rating yang bisa ibaratnya yang bisa bikin penonton tuh enjoy nonton film ini? Komedinya sih of course. I mean, komedi. Gue nonton 2 kali aja gue ngakak, apalagi soal kambing gitu sih. Itu gue nggak ngerti. Taika Waititi sama kawan-kawan itu apa yang di otak mereka pas mereka mau bikin itu kan tuh simple banget sebenarnya, tapi annoying, dan mungkin sengaja kali ya annoying karena mau dikurban kali ya. Jadi supaya pas banget lagi ya. Supaya nggak ada yang mau kayak benci sama kambing gitu, tapi malah gue jadi suka. Iya lucu. Sama gue pas ngeliat pantat Tetor sih. Oh ya, lu suka ya? Bukan suka. Waduh. Ya gue suka melihat Chris Hemsworth dibugilin aja. Gitu. Cuman gue bukan suka pantatnya kan. Gak tahu kan tiba-tiba lu jadi main Twitter kan, gue nggak tahu ya. Iya benar juga sih kan. Aduh, pusing pala gue tuh. Tapi menurut lo basically ini film yang memorable atau forgettable di Marvel? Eventually akan forgettable. Eventually. Kenapa? Setelah ada 20 film Marvel lagi, ini akan forgettable. Ini sekarang ada 29 film Marvel. Ya. Tahun depan ada ditambah show-nya tambah banyak. Tahun depan akan nambah 10 sampai 15 lagi. Lu akan lupa sama Love and Thunder ini. Menurut gua. Gitu. Karena it's middle of the pack.
unless kayak misalkan yang jelek banget kayak Thor Dark World Dark gitu World, ya. Itu gue inget karena segitu jeleknya itu film. Iya, tapi memorable. Tapi memorable karena gila tuh film jelek banget sih. Gitu. Tapi kalau film-film yang middle of the pack itu malah akan jadi forgettable nantinya. Kayak misalkan contoh Ant-Man. Gue kayak oke, gue harus inget-inget lagi Ant-Man yang gimana ya waktu itu ya filmnya kayak gitu. Iya sih, iya Karena sih. ya bagus, amazing banget enggak, tapi jelek banget juga enggak. Tapi sebuah film berjudul Thor Love and Thunder, film ini menurut gua dikategorikan bagus sih. Menurut gua kayak gua mengingatkan gua ke superhero yang lama gitu, kayak yang satu villain, terus story-nya gini, satu protagonis melawan satu villain tanpa ada intrik-intrik teori-teori Easter egg yang bikin pusing setelah gua keluar bioskop. Oke. Terus dan audio visual tadi gue bilang gue setuju sama lu. Taika Waititi seakan-akan menyelamatkan franchise Thor di Oke. Ragnarok dan film ini, lu setuju nggak? Setuju. Tapi nggak tahu kenapa dia banyak banget dapat hate ya. Gue baca-baca komen-komen, even di komen-komen TikTok gue ya, atau di komen-komen TikTok orang, atau even di YouTube breakdown teori segala macam, banyak yang nggak suka sama Taika Waititi. Padahal sebenarnya buat gue oke banget sih dia. Salah Walaupun satu emang sutradara kontroversial yang iya. Dan di Jojo Rabbit gue ini kontroversial kan, bahas Nazi. Actually gue belum nonton sih jujur. Oh, lu belum nonton, Ya, itu belum lucu nonton. banget sih. Tapi emang selera humornya Taika Waititi rada beda sama saudara-saudara Marvel lainnya sih menurut gue, yang lebih fresh. Dan gue nggak sabar Taika bikin Star Wars. Gue penasaran Wah, sih. gokil. Kayak dia gimana. Tapi dia dibenci banget sih bikin Star Wars. Karena cuma gara-gara dia lupa kalau Natalie Portman yang main jadi Padme Amidala, Pak. Dia lupa sendiri ya. Hah? Kayaknya sarkas atau bercanda. Enggak, dia lupa. Enggak, kalau ya. gue rasa sih dia ngeblank aja sih. Misalkan kayak mungkin lagi ngobrol-ngobrol iseng begini, lo mau bikin film apa abis ini? Aku mau bikin Star Wars. Lo mau gak sih main di film Star Wars? Terus gua kayak, main. kan gue udah main di film Star Wars. Oh iya, kok bego ya gue. Mungkin bego. mungkin sebenarnya obrolannya sesimpel itu gitu. Cuman I don't know, fans Star Wars-nya take it so serious aja Oke. sih. Tadi lu ngebahas tentang kolom komentar lu di TikTok Iya. yang rame banget. Dan gue kan juga penonton TikTok gitu kan, Iya. FVP dan gue juga follow lu sering keluar tuh di FVP gue. Lu Iya. kenapa sih kan di kolom komentar lu sering banget mancing kebencian orang-orang buat perang di kolom komentar lu? Iya ya. Sering berantem. Orang-orang tuh sering kayak pro and cons gitu di kolom komentar lu, kayak orang berantem gitu. Enggak, ini yang bener tuh gini. Terus lu balas lagi. Oke, lu balasnya walaupun dengan cool lu ya, balasnya nggak tanpa lu memancing lagi. Tapi banyak yang berantem di kolom komentar lu. Iya, gue sih mancing diskusi sih. Gue Oke. lebih ngajak kayak, yuk kita diskusi di kolom komentar gitu. Nah, seringkali banyak fans Marvel itu yang anti kritik sama yang kayak mendewakan banget gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang plot hole atau apa tuh dibela mati-matian dan dicari kemungkinan untuk mengisi kekosongan itu. Iya, bener sih. Padahal sebenarnya udah just it's a fact, it's a plot hole. Lu udah nggak usah nambah-nambahin aja kayak gitu. Gue masih berpikir bahwa Guardians of the Galaxy harusnya nongol di ending. Karena kan mereka berpisah sama Thor, selain mereka gengges sama si Thor, kelihatan ada wajahnya si Chris Chris siapa sih namanya? Chris Pratt. Kayak yuk pisah yuk kayaknya gitu ya gitu. Tapi mereka pisah karena dewa-dewa banyak dibunuh-bunuh gitu sama Gore the God Butcher-nya. Menurut gua harusnya di endingnya mereka nongol lagi gitu. Iya. Tapi banyak banget yang ngebela film ini dengan bilang bahwa ini kan bukan filmnya Guardians of the Galaxy X Thor, ini kan filmnya Thor, ya pastilah Guardians of the Galaxy nggak muncul lagi. Ya apa kabar sama Hulk di Ragnarok? Iya. Perasaan iya. Hulk nongol sampai terakhir. Iya. Jadi itu cuma alasan doang untuk menutupi plot hole yang menurut gua ya itu fans Marvel yang anti kritik aja sih. Tapi gua nggak ambil pusing sih. Makanya kan gue sering liat di story lu juga tuh, selain gue ngeliat konten lu yang badminton, Lu main badminton nggak? main gue. Yuk ikut yuk. badminton. Selain gue ngeliat konten lu yang badminton, ada juga konten lu yang bilang kayak lu belum liat TikTok gue, lu belum liat. Emang lu perbedaan di TikTok sama di Instagram emang jauh kan? Kalau lu sendiri. Dengan setiap platform itu audiensnya beda-beda. Seperti tadi gue bilang, Instagram kayak gimana, TikTok kayak gimana. Lu nggak bisa satu tipe konten lu tuh untuk seluruh medsos tuh nggak akan bisa. Soalnya terakhir juga gue ngeliat konten lu yang Everything Everywhere All at Once, kan lu review juga. Iya. Lu bilang film ini kurang, bla bla bla, nggak enjoy. Tapi Gue bilang film itu bagus. Iya, gue bilang film ini bagus, tetapi gue nggak suka. Ya. Itu aja, bukan berarti film gue nggak suka tuh film jelek ya. Iya. Gitu. Setuju gue. Jadi kadang-kadang kayak misalkan gue nonton film apa ya, misalkan Revolutionary Road yang main Leonardo DiCaprio sama Kate Winslet, itu waktu itu kayaknya kalau nggak salah nominasi Oscar apa Golden Globe gitu.
Nah banyak banget orang yang nonton tuh depresi nonton film itu. Tapi gue suka banget film itu. Menurut gue tuh actingnya keren banget. Nah cuman pas gue ngomong sama orang-orang, lu harus nonton film ini bagus banget. Tapi lu siap-siap ya, film ini tuh berat banget. Depresi atau bla 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 kayak gitu. Nah jadi memang lu harus kayak wanti-wanti dulu gitu. Memang bukan untuk semua orang. Ya, apalagi filmnya kan itu film A24 ya, yang udah Exactly. sutradaranya Midsommar juga segala macam. Oke, kita balik lagi ke Thor ya kan? Iya, yuk. Gue pengen nanya ke lo, Oke. siapa karakter yang paling menonjol di film Thor ini? Thor-nya lah. Chris Hemsworth sebagai Iya, Thor. Chris Hemsworth-nya sih menurut gua semakin kesini dia semakin apa ya, kayak he showed kalau dia tuh star gitu loh. Kan sebelum-sebelumnya kayak Iron Man gitu loh, Captain America, Thor itu tuh kayak orang keberapa kayak gitu. Nah sekarang ini kayak menurut gua dia frontman-nya MCU. Terlebih dia eksekutif produsernya juga sih. Eksekutif produser juga, dia bisa punya power buat bawa anak-anaknya 5 buat main di film kayak gitu, dan dia satu-satunya pemain yang sekarang filmnya tuh udah 4 Iya bener. gitu, yang solo movie-nya ya. Bahkan Downey Jr. sama Chris Evans aja nggak bisa, Paul siapa Ant-Man semuanya belum nyampe gitu, dan Thor udah nyampe duluan dan akan ada film kelimanya juga gitu. Jadi menurut gua bakal jadi 6 malah filmnya sih. Iya sih. Ke setuju depan-depannya. Dan itu ada 5 lagi kan Chris Hemsworth. Si Hemsworth, keluarga Hemsworth itu anaknya Gorgat Butcher, si India Rose Jones, terus si kakaknya Luke. Luke Hemsworth yang jadi parodi Thor itu, terus si satu lagi si Anak cowoknya kembar Iya. kan, 2 yang lari. Satu lagi itu Chris Hemsworth. Dia jadi 5. Kan si istrinya main jadi ini apa di film sebelumnya. Oh iya. Jadi Jane Fosternya tapi Jane dari Foster, belakang. Iya. Dia juga jadi ini, jadi cewek serigala yang ciuman sama Thor. Oh itu dia juga. Oh istrinya yang serigala itu. Iya. Kecuali yang Chinese yang jadi pirate itu ya, itu beda lagi. Oh itu istrinya juga. Ya si Chris Hemsworth-nya nggak mau cipokan sama orang lain, maunya sama bininya aja. Plus Natalie Portman mau. Kenapa? Kalau sama Natalie Portman mau. Iya, karena profesional. Kalau tiba-tiba ada random extras cipokan kan dia juga kayak aduh ngapain lu, bibir gue mahal. Mighty Thor lo gak suka kan Mighty Thor? Si Natalie Portman sebagai Mighty Bagus kok, bagus. Cuman gimana ya? Menurut gue kayak matinya cepet gak sih? Kayak maksudnya, oh oke, udah done gitu dia gitu. Iya, Jadi iya. kayak Thor. I don't know, like something gitu menurut gue yang kayak ada missing di situ gitu. Terlalu cepat matinya. Gue malah pengennya, gue sempat bahas tadi pagi di TikTok gue pengennya Valkyrie dijadiin spin-off. Tapi prequel. Di zaman pas si Valkyrie ini baru mau jadi Valkyrie, terus sebelum ngelawan Hela. Oh, oke. Jadi memang Menarik sih. medieval time saat Odin masih muda. Menurut gue itu lebih menarik dijadikan series spin-off di Disney Plus dibandingkan kayak Echo. Yang akan nantinya ada si Daredevil sama Iya, Kingpin. Menurut gue lebih tertarik itu sih yang kayak lu masih bisa ngebahas Nordic zaman-zaman dulu jauh sebelum Thor tuh pasti ceritanya lebih banyak zaman-zaman Odin muda, Frigga muda, itu bakal keren sih. Itu keren sih. Tapi nextnya kalau misalkan Thor bikin baru lagi, lu berharap di situ ada GOTG nggak? Enggak lah, udah hilang lah itu momennya. Kan seharusnya kan GOTG kan rilis duluan nggak sih? Iya, tadi gue sempat bahas kan. Menurut gue memang seharusnya itu GOTG 3 itu ada Thor-nya. Nah, jadi Thor tuh memang cameo di situ, tapi karena James Gunn kena kasus. Dipecat soal Twitter itu, akhirnya jadi GOTG mundur jauh kan karena si James Gunn bikin The Suicide Squad dulu kan. Nah, makanya akhirnya that team up idea tuh di script dalam 10 menit apa 15 menit pertama kan. Padahal di Endgame itu udah di set up banget kan. Kalau bakal kenapa? Asgardians of the Galaxy. Iya, Asgardians of the Galaxy ini udah di set up banget di Endgame gitu, dan itu yang gue expect sebenarnya. Tapi saat mereka bilang oh ada Mighty Thor-nya Jane Foster segala macam, gue kayak aduh ini gimana nih Guardians of the Galaxy-nya gitu. Which is sayang banget, dan gue rasa memang mereka membuang ide itu sih. Gitu. Tapi awal lu nonton Thor ini lu berekspektasi nggak sih kan? Apa lu kayak ekspektasi lu kayak nonton Multiverse of Madness gitu yang orang banyak berteori sampai gue malah gak ada ekspektasi apa-apa sih, gue cuma nonton trailernya sekali doang. Nah mungkin karena itu kali beda banget sama pas Spider-Man sama Doctor Strange sih. Dan ya gue nonton di sebelah Rendra yang berisik banget ya pas Spider-Man ya wuh yang loncat-loncat udah kayak kesurupan dia anjir. begitu Ren Enggak semua orang. oh semua orang loncat-loncat tapi lu tapi heboh sendiri, dia paling heboh sih kayaknya. Tapi gak apa-apa, gue hype-nya jadi keangkat. Dan memang Spider-Man waktu itu pengen nyari semuanya
apapun tentang itu gue bisa tonton ulang-ulang. Nah, begitu pun juga dengan Doctor Strange gitu. Tapi dengan Thor ini no expectation, makanya sebenarnya Thor itu gue enjoy. Kalau Iya Doctor kan? Strange itu gue yang kayak ini mana, itu mana, Iya kan? ini mana. Gue Bertanya-tanya. expect ini kayak gitu. Dan lu tadi bilang ke gue juga kan, lu pertama kali nonton Thor kan sepi. Sepi. Nggak usah pertama, kedua juga sepi. Jumat malam. Iya, 2 kali lu ya? 2 kali gue nonton di CGV Grand Indonesia loh, Iya. Auditorium 1. Marvel loh. Pas gue nonton Doctor Strange itu pagi-pagi jam 11 itu rame banget. Bahkan Eternals aja masih lebih rame dibandingkan Thor kemarin. Oh iya? Kalau menurut gue ini tuh udah enggak, tapi gue tanya sih sama orang CGV-nya karena jam tayangnya banyak banget. Makanya mencar, tapi dalam hati gue bukannya kemarin Doctor Strange Sama. juga banyak Iya, ya sama. gitu. Eternals juga banyak kok. Alasan aja deh dalam hati gue. Tapi ini menurut gue menjadi kayak PR sama harus menjadi atensi buat Disney dan Marvel bahwa it's too much. Orang udah mulai kesini-sini jadi jenuh menurut gua. Oke, paham gue. Karena overstack, terus udah gitu flopping. Apa sih bahasanya? Overuse? Bukan overuse, maksudnya terlalu kejar-kejaran. Oh, gitu. banyak Jadi, proyek. Iya, terlalu banyak proyek, terus semua orang nggak bisa ngikutin dalam sekaligus gitu. Karena kan tahun lalu pas Black Widow mundur tayang itu kan akhirnya semuanya dimundur tuh. Ya, Nah benar. sekarang jadi terlalu banyak, Padat banget. padat banget. Iya. Apalagi Disney Plus show-nya itu banyak banget. Buat orang awam ya, kalau kita kan memang bergerak di bidang ini ya, tapi buat orang awam nggak bisa ngikutin semuanya. Nggak bisa. Dan semuanya itu interconnected satu sama lain dan menurut gue nantinya jadi downfall karena terlalu banyak karakter gitu. Sepakat. Dan gue nggak tahu nantinya gimana mereka bisa mengumpulkan semuanya di Avengers Secret Wars atau apapun itu nantinya ke depannya karena it's just too much karakter. Banyak banget proyek, banyak banget yang dijalanin sama Marvel yang tadinya ditunda jadinya di tahun ini digas Ya. semua, jadinya terlalu Dan Endgame tuh udah di sini pusing. banget. Lo udah set up Endgame di setinggi ini terus tiba-tiba lo yang lain-lainnya kayak you have to be, lo harus selalu topping each other dan itu menurut gue yang beratnya itu. No Way Home bisa lah ya. No Way Home masih bisa setara. Iya. Gitu. Doctor Strange sebenarnya bisa setara. Sebenarnya. Iya, oke. Gitu. Kalau memang kan namanya multiverse of madness, kegilaan gitu. Tapi ya kurang gila sih menurut gua. Iya. Nah, Thor sebenarnya juga bisa kalau GOTG-nya involve-nya lebih banyak gitu. GOTG lebih banyak, Valkyrie, Korg, Jane Foster itu semuanya memang benar-benar dibikin event gitu bahwa terus misalkan nambah Hercules Ya. meskipun nggak banyak, coba beberapa scene doang baru ntar nggak cuma di cameo terakhirnya doang gitu. Jadi sebenarnya bisa di level itu. Dan si God the God Butcher ini sebenarnya bisa dibikin universe bukan universe threat lagi tapi udah cosmos threat. Iya, Udah sekelas lebih tinggi lagi dari Thanos. Kenapa? Iya, Karena Thanos itu pengen ngebunuh ngilangin setengah dari manusia dari masyarakat dunia lah, bukan cuma manusia tapi orang-orang awam di dunia gitu. Tapi kalau Gore itu pengen ngebunuh dewa. Tapi dewanya malah ngumpet malah mau bikin pesta orgy. Iya. Gitu loh. Rapu. Zeusnya. Zeus. Exactly. Jadi seharusnya menurut gua si Gore ini tuh bisa di-planting di beberapa film dan menjadi mungkin nggak universe threat Avengers tapi universe threat-nya Thor, Captain Marvel, Guardians of the Galaxy yang dimana The Protector of Cosmos ini bergabung untuk ngelawan si Gore-nya ini, Nova. Iya. Gitu loh. Bener apalagi Christian Bale dong yang main. Exactly, sayang Gila banget. loh. Sayang banget. Bayangkan kalau Gitu. misalkan dia ngebunuh dewanya misalkan di planet apa ya? Misalkan di planet mana dewanya Groot misalkan gitu, apa dewanya si Mantis Korg kan atau gimana Korg itu dibunuh semua satu persatu dan lama-kelamaan kan itu kan jadi kayak kita udah nggak bisa tinggal diam nih, kita harus do something gitu. Dan Zeus-nya akhirnya dibunuh dan mau nggak mau si Hercules-nya ya do something about it kayak gitu. Karena anaknya kan. Karena anaknya gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya si Thor ini ngumpulin semuanya, guys. Kita udah nggak bisa tinggal diam nih. Si Gore ini udah terlalu bahaya. Gitu. Ditambah dia udah lebih dekat ke eternity gitu. Iya. Iya udah malah udah mencapai kan ujungnya. Ya, akhirnya terlalu cepat menurut gua. Iya, terlalu cepat. Akhirnya jadi nggak spesial, padahal eternity itu adalah salah satu being terkuat di semesta. Dan itu terjadi cuman kayak Iya. Oke. Celestial juga ada kan? Itu cuma nengok doang. Cuma nengok doang. Set, gitu. Dari luar Pas kambing. Set gitu doang. ngintip Thor lagi telanjang kali. Iya. Menurut lo best moment di Thor Love and Thunder nih yang mana? Yang di Zeus sih.
Menurut gue tuh ngakak sih. Oh, Sama kambingnya sih. Kambingnya tadi udah. Oh itu Terus apa lagi? battle sama Gore di planet Shadow Realms itu. Oh, Shadow Realms. Ya di Shadow Realms itu Oh, menurut gua keren. keren sih. Yang hitam Itu putih. keren. Iya. Itu kalau dipanjangin lebih itu Iya, gila iya, sih. itu keren. Dan menurut gua harusnya Valkyrie itu dibikin koma atau hampir mati. Nggak cuma ketusuk begitu doang terus terakhir kayak I almost lost a kidney. Kayak sayang banget gitu loh, kayak lu dibikin supaya Thor-nya itu bener-bener oh my god gitu. Tapi dengan ini terlepas dari Gore yang OP banget, itu Zeus kan juga harusnya kan OP kan. Iya. Tapi diperlihatkan seperti itu, menurut lo puas nggak? Enggak sih. Nggak. Padahal yang main Russell Crowe. Iya sayang banget, wasted. Dan itu maksud gua sebenarnya harusnya Marvel ini bisa mendesain Thor dan Gore the God Butcher ini lebih universe threat yang membuat si Zeus ini mati. Iya, itu. Gitu, dan karena Zeus mati akhirnya dewa-dewa jadi an attention kayak gitu. Oke. Malah dibunuhnya sama Thor. Bukan dibunuhnya meskipun hidup lagi sih. Iya sih. Gitu. Ya akhirnya anti klimaks juga sih ya. Exactly. Tapi after editnya gue suka. Gak tau kenapa gue suka aja ngeliat anak kecil sama Thor itu jalan aja gitu berdua kayak itu kayaknya akal-akalannya Taika Waititi. Tapi sih, Marvel menurut tuh sering banget ya, dia udah hampir ngebunuh karakter tiba-tiba nggak jadi, ternyata masih hidup. gue. Plot armor. Selalu kayak gitu. Dari Avengers pertama juga begitu kan, si siapa tuh Agent Coulson juga Coulson, begitu. dihidupin lagi kan akhirnya. Iya, jadi maksud gua sayang aja sih, just too much character menurut gua. Oke, menurut lu kan kalau ekspektasi lu untuk Thor ke depannya kayak gimana? Ekspektasi gua, bukan cuma untuk Thor sih, buat Marvel sih. Harus lebih hati-hati sih. Menurut gua, Kenapa? ya nantinya akan ada banyak proyek yang akhirnya terbengkalai, proyek yang akhirnya kayak apaan sih kayak gitu loh. Proyek yang akhirnya nggak terlalu noticeable gitu karena it's just too much gitu, dan sayang sih kayak Thor gini yang tadinya udah naik di Ragnarok akhirnya turun lagi, dan mereka have to do something about film kelimanya kan gitu. Dan memang gimana ya, sebenarnya fan service itu penting sih memang banyak bilang Penting, gue sepakat penting. terlalu sekarang film-film jadi mau fan service, tapi nggak bisa disalahkan juga itu karena Marvel sendiri yang men-set up itu. Bener. Marvel sendiri yang bikin di Avengers, Endgame dan Infinity War. Jadi nggak bisa nyalahin fans itu pengen seperti itu gitu. Kecuali memang dia mau bikin totally solo movie gitu. Kayak misalkan kemarin Moon Knight yang memang sendiri aja nggak ada apa-apa. Jadi memang bersih dari itu semua. Nah itu mungkin masih acceptable. Tapi kan kalau udah sekelas Thor, Guardians of Galaxy, gini-gini kan kalau misalkan nggak team up atau Doctor Strange gitu kan jadi kayak kayak The Boys gitu loh. Lu udah build up Homelander sama Soldier Boy mau berantem, tiba-tiba terakhirnya batal. Iya. Kayak mau keluar nggak jadi gitu. Jatuhnya ini Thor ini tuh jadi kayak standalone movies aja tanpa ada Marvel di Ya kalau atasnya, mau, kan? kalau mau mendingan itu sekalian. Tapi kan memang di awal kan di Endgame udah di set up-nya Thor akan team up sama Guardians of Mereka. Galaxy gitu. Tapi ternyata ya enggak gitu. Kecuali memang dari awal nggak di set up seperti itu. Gitu. Makanya kenapa expectation orang jadi agak ngedrop, terus peminat penontonnya jadi menurun, reviewnya orang juga jadi menurun karena nggak sesuai apa yang mereka set up. Iya, gue gitu. paham. Apalagi terakhir kalau misalkan si anak itu, biasanya kan Marvel gini nih, bikin contohnya lebih tepatnya Marvel yang di Sony kali ya, sahabat jadi villain gitu kan. Bisa jadi ekspektasi gue sih si anak ini ntar gedenya jadi villainnya Thor aja lah biar seru. Anaknya Thor, anaknya Chris Hemsworth lawan bapaknya gitu kan seru tuh. Soalnya di anaknya Gore the God Butcher itu, di komiknya anaknya Gore the God Butcher itu cowok. Oh tapi Kan? ini jadi cewek. Ini cewek. Bikinannya Taika Waititi aja sih menurut gue. Ini emang full fantasi imajinasinya Taika Waititi. Atau Chris Hemsworth-nya aja minta kenapa anak gue aja yang cewek. Kan dia kan kurang dalam. Nah. Iya. Explore juga. Gitu. Oke, ini gue masuk ke segmen Moment of Truths. Oke. Lu jawab bener kalau itu bener dan jawab salah kalau emang menurut lu salah dan beralasan. Oke. Yang pertama ya. Menurut lo, belakangan ini film MCU adalah film komedi berkedok superhero. Is it true or false? Enggak. False. Buat Why? gue. Banyak juga kok yang bukan komedi, kayak Doctor Strange kayaknya nggak komedi deh. Oke. Tapi satu, Doctor Strange dong. Tadi belum banyak. Tuh gue lagi inget yang Facebook. Eternals nggak komedi. Eternals. Oke sih. Oke. Ya, nggak semua sih. Berarti false ya? Lu nggak bisa mengeneralisasikan semua film Marvel. Menurut gue tergantung filmnya. Yeah, okay. Beda-beda. Kayak Thor kan romcom. Oke. Satu horor, terus satu apa. Oke.
Nice. Gitu. Next question. Menurut lo, Thor Love and Thunder dapat rating jelek karena terlalu woke atau SJW sentris? False. Oke, why? Emang penting ya? Kayaknya nggak banyak deh adegan-adegan yang menjurus tuh kayak cuma Valkyrie cium tangan cewek doang nggak sih? Oh, sama Korg lagi ngomong Korg sama Dwayne. Iya, Dwayne Johnson. Bukan. Emang bukan. Pakai kumis soalnya dia. Pakai kumis Korgnya, cuy. Pakai kumis. Ya, tapi menurut gua apa ya, Disney sekarang memang mau mengarah ke sana sih, karena memang ya pada umumnya dunia memang seperti itu sekarang. Orang udah lebih terbuka sih, gitu dibandingkan. Cuman memang Indonesianya aja yang masih heboh sama begituan sih. Tapi kalau misalnya kita nggak ngasih atensi juga lewat begitu aja dan nggak gue pikirin juga gitu. Gitu. Tapi lu setuju nggak kalau Valkyrie itu sebenarnya naksir Jane Foster? Enggak. Mungkin Valkyrie mau naksir tapi kan dia tahu tuh milik Thor gitu ya. Tapi kalau Jane Foster yang mau sama Valkyrie juga paling nggak ditolak. Iya. Gitu. Oke. Gue udah bisa ngebayangin mukanya si Tessa Thompson kayak gimana, Wal. Oke, God. Oke. If you want. Oke, God. Oke, next ya. Menurut lo, Taika Waititi mending pensiun garap film MCU atau lanjut? Lanjut lah. Dia salah satu sutradara yang bagus dari buat MCU. Tapi kan again, di MCU itu sutradara itu kebanyakan hanya boneka. Karena udah ada formulanya, ada hierarkinya. Gitu loh. Taika Waititi itu mungkin di level 3 apa level 4 dari hierarki. Di level 2 tuh ada Russo Brothers, level 1-nya tuh Kevin Feige. Gitu loh. Level 3-nya itu James Gunn. Ada siapa sih sutradara Avengers? Sebelum Russo Brothers. Joss Whedon sama satu lagi sutradaranya. Bukan. Aduh gue lupa. Tapi Ridley Scott. John Favreau. Terus ntar di level 4-nya ada Taika Waititi, ada siapa. Kan ada hierarki gambarnya tuh. Di waktu gue baca di mana gitu. Nah, menurut gue Taika salah satu yang bagus sih. Ini kayak sutradara Captain America 4 nih yang baru di-announce dari sutradara film Cloverfield Paradox. Oke, Orang bilang kok film jelek gitu bisa diterima sih jadi sutradara. Kalau menurut gue dia cuma karena boneka aja sih. Iya. Gue lupa namanya pakai kacamata. Julius Onah. Oh iya, Julius Onah. Sutradaranya dan he's a nobody gitu. Jadi ya udah dalam hatinya Marvel udah bagus lo gue hire gitu. Jadi memang sebenarnya ya memang mereka udah punya formulanya. Lo ikutin apa kita. Kayak gitu. Kalau misalkan itu silakan komplain sama Kevin Feige atau Russo Brothers yang memang udah nge-set apa sampai ujung. Dari awal gitu. Oke, next. Is it true or false menurut lo Marvel harus berhati-hati dan harus melihat perkembangan DC ke depannya? Kalau DC enggak lah. False lagi. False. Gimana ya? Gue juga suka DC gitu, tapi dengan drama-drama Ezra Miller, terus sekarang tinggal sisa Aquaman sama siapa Wonder Woman doang gitu, kayak kacau nggak sih? Gue kalau di studio DC itu di Warner Brothers sekarang gue sakit kepala sih. Dan bukan cuma DC ya, tapi Harry Potter pun sama. Fantastic Beasts tuh lagi kacau-kacaunya sekarang di Warner Brothers. The Matrix, mereka tuh lagi kacau banget sekarang. Jadi menurut gue Marvel nggak perlu worry akan itu. Justru DC harus men-set up Kevin Feige-nya DC gitu loh, Warner Brothers ya. Dia harus pilih satu orang yang menjadi kepalanya. Is it Zack Snyder? Nggak bisa, Zack Snyder itu sutradara film. Lo harus cari produser film. Bener. Yang nggak mau jadi sutradara. Sepakat. Yang memang cuman mau jadi produser doang. Sepakat. Soalnya sutradara tuh egonya tinggi gitu. Dia masih mau mendirect film. Dan kalau misalkan Zack Snyder yang megang menjadi head of DC, itu nggak nyampe menurut gua. Dan Zack Snyder itu punya satu tone macam film dari sebelumnya, 300, Sucker Punch. Film-filmnya dia di DC itu semua tuh satu tipe menurut gua. Sedangkan DC itu a bank of superhero-nya tuh gede banget gitu, dan nggak bisa semua tone-nya tuh sama, nggak bisa semuanya masuk gitu. Ya kali lo memasukin Shazam terus ketemu sama stylenya Zack Snyder, Green Lantern ketemu style Zack Snyder, nggak masuk gitu. Jadi lo harus punya produsernya ya kayak Kevin Feige buat DC. Yang bisa ngeplotin proyeksi DC ke depannya kayak gimana dan business minded. Betul. Begitupun juga buat franchise Game of Thrones dan juga Harry Potter. Karena kan gue denger Harry Potter ini mau dibikin kayak
bercabang gitu loh, spin-offnya, prequelnya segala macam. Game of Thrones mau ada Jon Snow-nya apa segala macam, sequel dan prequelnya. Menurut gue harus setiap franchise itu sekarang harus punya head of-nya, which is Star Wars sama Marvel itu punya. George Gitu. Lucas sama Kevin Feige. Enggak dong, George Lucas Lucasfilms. udah gak megang. Sekarang yang megang Jon Favreau dong, sama siapa Oh, tuh? Jon Favreau megang Star Wars ya? Jon Favreau sama siapa sih? Satu lagi gue lupa sih. Pokoknya mereka berdua. Gue lupa. Aduh siapa sih yang bikin Clone Wars? Mereka berdua pegang Star Wars. George Lucas mah cuman ini doang. Iya, maksudnya naungan produksi dia. Tapi di atasnya Jon Favreau sama si satunya lagi ini tuh ada Kathleen Kennedy lagi. Oh, Produsernya. Jadi memang Kathleen Kennedy itu adalah Kevin Feige-nya Star Wars gitu. Nah, kalau di Pixar ada juga, kalau nggak salah Andrew Stanton apa siapa gitu di Pixar. Pixar ya? Gue lupa siapa, tapi mereka nunjuk juga satu di Pixar gitu. Nah, karena mereka membangun universe gitu. Beda kalau misalkan kayak Disney Animation yang memang setiap film itu nggak nyambung. Jadi memang original animated movie atau sequel dari yang sebelumnya. Nah, Warner Brothers kekurangannya itu, nggak ada sosok itunya. Iya, sosok itu penting banget sih menurut gue. Gue sepakat sama Gandhi. Gitu. Jadi menurut Gandhi salah. Marvel masih nggak harus berhati-hati karena masih jauh levelnya di. Justru bukan berhati-hati buat kompetitor sih, tapi berhati-hatinya buat kontennya mereka sendiri. Gitu. Oke, thank you banget Gan. Sosial buat TikToknya Gandhi. Kalian semua pengen komentar langsung ke TikToknya Gandhi aja ya. Kalau misalkan mau ada tanggapan-tanggapan, mau perang-perang, Gandhi nerima itu kok. Oke, thank you banget kalian semua udah nonton podcast Breakdown Boss kali ini. Nandika pamit, Gandhi pamit. Sampai ketemu di Breakdown Boss Podcast berikutnya. Bye-bye.